Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja anak-anak, khususnya kelas 12 SMK Raden Baku. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, lebih afdolnya kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga ilmu yang kalian dapat nanti bisa manfaat barokah, amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum saya masuk ke materi pertama, di sini perkenalkan, saya guru baru di SMK Raden Baku, yakni mengajar pelajaran PABP atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagi yang alumni MTS Raden Baku mungkin sudah kenal saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Abidin, bisa kalian panggil Pak Abidin. Rumah saya di Pengangson, Sumberwaru. Yang rumahnya Pengangson, Sumberwaru pasti tahu ya. Oke, di sini langsung saja kita memasuki ke bab awal. Kita membahas tentang berpikir kritis. Untuk definisi berpikir kritis secara istilah adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Sebagaimana orang beriman, kita hendaklah mengimani semua firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian berusaha memahami makna yang terkandung dan merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif bagi kita. Baik anak-anak, selanjutnya kita lanjut ke dalil atau surat yang menjelaskan tentang berpikir kritis. Sebagaimana yang tertera dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan ayat 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk ataupun dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dari siksa neraka. Oke anak-anak, selanjutnya
kita artikan per kata atau kosakata satu persatu, yang mana inna artinya sesungguhnya, fi dalam, khalqi penciptaan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi, wakhtilafi dan pergantian, al-laili malam, wan nahari dan siang, la ayatin terdapat tanda-tanda, liuli bagi albab orang yang berakal, alladzina yaitu orang-orang, yadhkuruna yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala dan dalam keadaan, junubihim mereka berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan, fi khalqi tentang penciptaan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi. Rabbana ya Tuhan kami, ma khalaqta tidaklah engkau ciptakan ini semuanya, hadza batilan sia-sia, subhanaka maha suci engkau, faqina lindungilah kami, azabannar dari azab neraka yang sangat pedih. Selanjutnya anak-anak kita membahas tentang hukum tajwid, hukum bacaan yang ada di surat tadi, yang mana di sini ada 6 hukum tajwid yang saya ambil. Yang pertama, inna disebut hukum bacaan gunnah. Alasannya karena nun bertasdid. Cara bacanya dibaca mendengung. Fi disebut hukum bacaan mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Cara bacanya dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Khalqis samawat, khalqissa. Nah, ini disebut hukum bacaan idgham syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf sin. Cara bacanya memasukkan bunyi huruf. Begitu juga selanjutnya. Baik anak-anak, selanjutnya kita membahas tentang isi kandungan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang dapat kita ambil ada 3 poin di sini. Yang pertama, di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang. Yang kedua, orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun dan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Yang ketiga, tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sia-sia, semuanya mengandung manfaat dan hikmah tersendiri. Selanjutnya anak-anak kita membahas tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunkannya Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191. Yang pertama, jadi orang Quraisy ini orang yang sangat kritis. Contoh, orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi. Bertanya, bukti kebenaran apakah yang dibawa Musa kepadamu? Dijawab, tongkat dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandanginya. Kemudian orang Quraisy lagi mendatangi kaum Nasrani. Bagaimana dengan Isa? Isa menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan menghidupkan orang yang mati, tak lain adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Quraisy lagi mendatangi Rasulullah SAW. Mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa itu menjadi emas untuk kami. Nabi berdoa dan turunlah ayat ini. Jadi asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya Quran surat Ali Imran ini ketika orang Quraisy mendatangi Rasulullah yang meminta agar bukit Safa itu menjadi emas untuk kami. Mungkin anak yang terakhir, yakni tentang manfaat berpikir kritis
Adapun manfaatnya berpikir kritis di sini ada 9. Saya bacakan 3. 1. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. Yang ketiga, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala dalam mengembangkan ipteks. Yang selanjutnya bisa kalian baca sendiri, kalian pelajari. Baik anak-anak, untuk pertemuan yang pertama ini atau lewat daring online, sementara materi ini saja terlebih dahulu. Selanjutnya kita bahas pertemuan atau daring yang berikutnya atau daring yang akan datang. Sebelum kita tutup pelajaran pagi hari ini, kita baca dulu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga ilmu kita nanti bisa manfaat barokah, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Kalau ada yang kurang paham bisa kalian japri Pak Bidin atau lewat grup boleh. Dan nanti di akhir saya kasih soal 5, kalian kerjakan di buku tulis, kemudian difoto, kirim di grup. Sekian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.